Shalom adik-adik. Hai teman-teman. Ketemu lagi sama Kakak Tika dan anak sekolah minggu Sumampir. Kita perkenalkan dulu namanya ya, satu-satu dari yang paling kecil. Hai, nama saya Evelyn Pasaribu. Halo, nama saya Abigail Raja Bogok. Hai, nama saya Mita Manulang. Halo, nama saya Putri Manurung. Ya, sekarang ayat firman-nya dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kita ulang lagi. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Dan jangan lupa disiapkan persembahannya di rumah ya. Sebelum kita memuji nama Tuhan, ayo kita semua bangkit berdiri. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, semua duduk manis, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami, anak-anakmu sekolah minggu dari HKBP Maranatha Cilegon. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami dan melindungi kami dan memberikan kami kesempatan untuk mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Berkati kebaktian kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, bersukaria memuji nama Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan titah. Hari ini
titah kita dari Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul kita bersama-sama. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami semua di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami semua, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita buka ya kitabnya. Sudah dibuka? Kita buka dari 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Kita baca ya bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Adik-adik, gambar yang ada di samping kakak ini apa ya? Ya, betul. Ini adalah gambar sebuah hati. Hati adalah tanda cinta dan kasih sayang. Kita dapat merasakan sedih, senang, dan marah karena kita mempunyai hati. Tapi adik-adik tahu tidak, dari mana sih asalnya kasih? Kasih berasal dari Tuhan Allah. Dan dari siapa kita dapat melihat kasih? Kita dapat melihat kasih dari hatinya Tuhan Yesus. Karena hati Tuhan Yesus dipenuhi oleh kasih. Dan Tuhan Yesus juga mengenal setiap adik-adik tanpa terkecuali. Oleh karena itu, Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik semua. Wah, pasti senang ya kalau kita semua dikasihi dan disayang oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, ayat firman kita hari ini ditulis oleh seorang bernama Yohanes. Yohanes adalah seorang murid Yesus yang paling setia. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus adalah wujud atau bentuk dari kasih Allah yang menjadi manusia untuk memberikan keselamatan bagi semua orang. Mengapa Yohanes berkata seperti itu? Yohanes berkata seperti itu karena dia sudah melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Salah satu bentuk kasih Yesus yang begitu besar adalah saat Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk menghapus semua dosa-dosa manusia. Maka dari itu, Yohanes menuliskan sebuah surat untuk orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus, supaya mereka saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Tuhan Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Tuhan Allah. Nah, adik-adik, kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan harus bisa saling mengasihi dan memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus yang dipenuhi dengan kasih. Adik-adik, kakak punya cerita buat kalian. Duduk yang manis dan dengarkan ya. Ada dua orang sahabat bernama Adel dan Lala. Mereka selalu bermain bersama-sama, baik di rumah maupun di sekolah. Tetapi Lala sedih adik-adik, karena di sekolah Lala selalu diejek oleh teman sekelasnya yang bernama Bayu. Lala sedih sekali dan selalu menangis. Kenapa sih Bayu selalu mengejek aku setiap hari?
kata Lala sambil menangis. Tetapi Lala tidak sendirian adik-adik, ada sahabatnya yaitu Adele yang selalu menemani dan menghibur Lala saat ia menangis. Jangan sedih Lala, ada aku, sahabatmu, yang selalu mengasihimu dan ingat ya, kita harus bisa mengasihi semua orang, walaupun mereka sudah jahat pada kita, kata Adele sambil menenangkan Lala yang sedang menangis. Lala pun berhenti menangis dan tidak sedih lagi. Waktu belajar pun selesai. Lala dan Adele bersiap untuk pulang sekolah bersama-sama dengan berjalan kaki. Lalu ada anak laki-laki yang sedang bersepeda dengan sangat kencang. Dia tidak melihat ada lubang di depannya dan terus mengayuh sepedanya dengan kencang. Tiba-tiba anak laki-laki itu pun terjatuh. Lala dan Adele mendekati anak itu dan ternyata anak itu adalah Bayu, teman sekelas mereka. Bayu menangis karena tangannya luka. Lala dan Adele pun segera menolong Bayu. Lala memanggil Mama Bayu dan Adele menenangkan Bayu yang sedang menangis. Mama Bayu pun datang. Mama Bayu berterima kasih pada Lala dan Adele yang sudah menolong Bayu dan membawa Bayu ke rumah sakit. Bayu harus dirawat di rumah sakit karena tangannya patah adik-adik. Keesokan harinya, Adele dan Lala datang ke rumah sakit untuk menjenguk Bayu. Bayu kaget adik-adik. Ia bingung kenapa Lala dan Adele mau menjenguknya. Padahal di sekolah dia selalu jahat sama Lala dan Adele. Tapi Lala dan Adele tetap baik dan mau menolongnya. Bayu pun menyadari bahwa perbuatan dia kepada Lala adalah perbuatan yang salah. Akhirnya, Bayu pun meminta maaf pada Lala dan Adele dan berjanji untuk tidak mengejek Lala lagi di sekolah. Lala dan Adele memaafkan Bayu. Mereka tidak membenci Bayu dan mereka mengasihi Bayu. Mereka bertiga pun menjadi sahabat yang saling mengasihi. Adik-adik, dari cerita kakak tadi, adik-adik mau jadi seperti siapa? Lala dan Adele atau Bayu? Ya, pasti semua mau seperti Lala dan Adele. Lala dan Adele adalah salah satu contoh anak-anak yang sudah mengenal Tuhan. Lala dan Adele mau memaafkan Bayu dan mengasihi Bayu walaupun dia sudah berbuat jahat kepada mereka. Lalu, bagaimana dengan adik-adik? Gimana ya caranya kita supaya bisa saling mengasihi seperti Lala dan Adele? Yang pertama, tidak bertengkar dengan kakak, abang, adik, ataupun teman. Siapa yang masih sering seperti gambar ini? Di rumah selalu ribut dengan kakak atau abangnya karena rebutan HP atau gadget. Kalau adik-adik masih sering seperti itu, tandanya adik-adik belum memiliki kasih di dalam hati adik-adik. Sesama saudara harus saling mengasihi. Nah, adik-adik juga harus ingat, karena saat ini adik-adik harus belajar di rumah, adik-adik harus rajin belajar. Jangan lebih rajin bermain HP atau gadget ya. Yang kedua, saling memaafkan. Kalau adik-adik berbuat salah kepada orang
tua, kakak, abang, adik, ataupun teman-teman, adik-adik harus berani meminta maaf ya. Sama seperti Bayu yang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Lala dan Adel. Dan juga adik-adik harus mau memaafkan dan mendoakan orang-orang yang sudah menyakiti hati adik-adik. Sama juga seperti Lala dan Adel. Mereka mau mengasihi dan mengampuni kesalahan Bayu. Yang ketiga, saling berbagi. Berbagi kepada kakak, abang, adik, teman, atau siapapun. Nah, adik-adik, siapa yang masih sering berantem karena rebutan makanan di rumah? Siapa yang tidak mau meminjamkan pensil atau mainan kepada teman-temannya? Kalau adik-adik masih seperti itu, tandanya adik-adik belum memiliki kasih di dalam hati adik-adik. Nah, Tuhan Yesus tidak suka loh dengan anak-anak yang seperti itu. Jadi, adik-adik harus mau ya saling berbagi dengan semua orang. Jadi, kasih itu apa ya adik-adik? Kasih itu sabar. Kalau ada teman-teman yang mengejek adik-adik, adik-adik tidak cepat marah. Tapi adik-adik mendoakan teman-teman adik dan mau memaafkan mereka. Kasih itu murah hati dan mau berbagi. Kasih itu tidak cemburu atau iri hati. Kasih itu tidak sombong, mau berteman dengan siapa saja. Kasih itu tidak suka marah-marah kepada orang tua atau kepada siapapun. Dan yang terakhir, kasih itu sayang kepada semua orang. Nah adik-adik, itulah kasih yang ada di dalam hati Tuhan Yesus. Adik-adik mau kan punya hati seperti Tuhan Yesus? Nah, kalau adik-adik mau, adik-adik harus saling mengasihi siapapun supaya adik-adik bisa memiliki hati seperti Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Karena kasih berasal dari Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Ingat ya adik-adik, kita harus saling mengasihi dan memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengajari kami ya Tuhan, agar kami dapat memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih, supaya kami dapat mengasihi semua orang. Tuhan, juga kami ingin berdoa untuk keadaan dunia saat ini. Kiranya Engkau yang menghapuskan segala virus, agar kami dapat kembali beraktivitas dengan baik seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau kasih persembahannya. Siapkan persembahannya ya teman-teman. Pasti lemah lembut.
Anak-anakku semua, mari kita bangkit berdiri. Kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa dan kita juga mau mendoakan persembahan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan, kami telah melaksanakan ibadah kami hari ini. Kami telah mendengarkan cerita-Mu, kiranya Tuhan, cerita itu dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang nanti Tuhan. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan sebagian berkat yang kami terima, yaitu berupa persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan itu dapat menjadi saluran berkat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama, yaitu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selesai sudah ibadah kita hari ini. Selanjutnya kita tampilkan kreativitas. Salam adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi sama Inang pada minggu hari ini ya. Ketemu sama Inang yaitu untuk membuat kreativitas sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, kreativitas pada minggu kita hari ini yaitu dari 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Nah, di situ menceritakan tentang kasih. Jadi sama dengan cerita kita minggu ini yaitu tentang kasih. Nah, kasih itu melambangkan hati ya adik-adik ya. Nah, hati itu melambangkan kasih. Nah, kasih itu ada loh di dalam hati kita yang setiap hari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, untuk membuat kreativitas kita ini, yang perlu kita persiapkan adalah bahan-bahannya atau alat-alatnya sebagai berikut ya Di ya. Ini ada alat-alatnya, yaitu yang perlu kita perlukan satu double tip, ada pensil, spidol, gunting, terus ada kertas origami, ada kertas skotlet ya, karton skotlet ya, ada kertas karton skotlet. Nah, untuk membuat kreativitas kita, pertama kita buat ya dia adalah polanya dulu. Polanya dulu kita gambar atau kita gambar dulu yaitu gambar hati ya, gambar hati. Nah, setelah kamu gambar, pelan-pelan sabar ya biar bagus. Setelah kamu gambar,
selesai kamu gambar lalu kamu gunting mengikuti polanya itu ya Dik ya, digunting mengikuti polanya. Nah setelah kamu gunting, nanti dia akan berbentuk seperti ini ya, dia akan berbentuk seperti ini tuh. Jadi bikinnya double ya Dik ya, biar bagus. Ini akan berbentuk ini. Nah setelah kamu gunting seperti ini, terus kertas origaminya juga adik-adik kamu gunting ya. Nih buat pola juga, buat pola yang kecil seperti ini ya. Nih seperti ini, digunting sesuai dengan jumlah kasih yang tertulis di dalam Korintus itu ada 9 ya Dik ya. Nah setelah itu Dik, kamu tulis di sini ya. Di sini ditulis 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Terus kamu tulis lagi di sini, kasih itu titik-titik. Ya, ditulis di sini kasih itu titik. Tapi terserah mau tulisnya di mana ya. Terserah adik-adik. Nah, setelah ditulis itu semua, di sini pun kamu tulis. Ya, ini gunanya yang kecil ya, Dik ya. Nih, disinilah kamu tulis di kertas yang origami yang kecil ini, tulislah kasih itu apa aja. Contohnya sabar, ya. Contohnya apa lagi? Tidak sombong. Nah, kamu tulis di sini. Nah, double ticknya kamu taruh di baliknya ya, Dik. Nah, manfaat double tick itu adalah untuk menempelnya. Nah, setelah kamu tulis semua, lalu kamu tempellah ini nanti di sekitar dari hati tersebut ya. Nah, nanti setelah itu akan terlihat loh deh bentuknya seperti ini. Ya. Udah jelas ya, kelihatannya jelas ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya. Oke, itu dulu dari Inang. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Salam sehat dari Inang.